Pun ada contohnya termasuk contoh rame-rame nasab barang ngoten iki lho. Ngawur mawon tiang-tiang niku. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengaco atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Bone Polres teleponi. Nek iki ape ngisi amankan. Amankan. Kan ada daerah sing jebol. Nggih. Ada daerah yang jebol. Jadi boten isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Nggih mungkin kepentingannya dekne. Kula nggih pun usul temen Kapolda Barang. Apa nek undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja diberi. Baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Kalau bakal akan terjadi kekhawatiran kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Romo Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU. Semoga sehat, sukses, soleh dan istiqomah. Romo Yai, mohon maaf ya, saya akan sedikit mengomentari ucapan Romo Yai ya, terkait dugaan-dugaan bahwa terjadinya konflik nasab ini dan sebagainya itu ada yang nge-backup ya istilahnya oleh oknum para jenderal dan sebagainya. Saya kira itu pandangan dan statement Romo Yai itu harus dicabut kembali itu, karena itu salah besar Yai. Apakah Yai tidak melihat terjadinya konflik nasab ini karena memang oknum-oknum Habib ini banyak yang membuat resah hati kami juga banyaknya hati masyarakat mayoritas ya Indonesia dan umat Islam. Apakah tidak melihat bagaimana mereka ketika ceramah ya menghina presiden, menghina oknum jenderal, menghina tokoh-tokoh NU dengan hinaan-hinaan yang sangat menyakitkan, merendahkan. Jadi bukan itu dari desain atau baik grand design atau desakan atau dari apa ya cipta kondisinya para jenderal, tidak ada. Itu karena memang lahir menurut saya ini dari mereka yang membuat api, ya tentu ada asapnya. Jadi saya mengharapkan Romo Yai bijaksanalah sebagai ulama sepuh, ulama kami, sebaiknya tidak bikin statement yang justru akan membuat keruh suasana. Dan Romo Yai juga harus tahu bahwa mereka-mereka yang terlibat dalam konflik nasab ini juga adalah mayoritas itu dari orang-orang NU baik struktural maupun kultural. Justru mereka ini sedang menjaga NU Yai, justru sedang menjaga marwah marwah ulama pribumi Nusantara, justru menjaga jangan sampai terjadi arogansi, akhlak yang buruk ya, yang akan membuat pecah belahnya antara umaro dan rakyat. Jadi janganlah membuat narasi atau statement yang melebar kemana-mana, mengait-ngaitkan. Kalau kata orang Banten, ulah sok mau daging cager Yai, ulah para jenderal yang lain itu tidak ada kaitannya dengan polemik nasab Yai, jangan ya, jangan membuat narasi tuduhan seperti itu, menurut saya kurang bagus. Nggak ada satupun itu jenderal-jenderal yang menyuruh kami
untuk untuk terlibat dalam konflik nasab ini. Murni saya katakan konflik nasab ini saya sendiri, karena memang sudah resah jenuhnya melihat tingkah laku oknum Habib yang dipandang oleh saya ini tidak sesuai dengan adat budaya ketimuran dalam ceramah dan dalam keseharian lah. Mayoritas seperti itu oknum-oknumnya. Apa ya tidak pernah melihat bagaimana mereka ketika mencaci maki Gus Dur, buta mata buta hati dan yang lain-lainnya, termasuk kepada para orang-orang yang sedang mempelajari, membuka kebenaran apakah Habib itu dzurriyyatun Nabi atau bukan pun, kan banyak sekali framingan tuduhan yang kurang bagus yang diucapkan oleh mereka. Nuduhnya PKI gaya baru, begal nasab, ya, kemudian PKI, kemudian Syiah, banyak sekali preman-preman yang mestinya kalau konflik nasab ini kan kalau mereka memang punya data dan dalil hujah yang kuat, nggak usah konflik nasab ini dengan framing cacian, dia lawanlah dengan ilmu. Kan kami sudah minta pembuktian itu, ternyata sampai sekarang itu yang diharapkan oleh kami dalil dan hujah untuk menguatkan bahwa mereka ini terbukti cucu Nabi itu tidak membuat kami puas, kosong. Jadi janganlah nuduh kemana-mana. Yai harus bijaksana menurut saya. Mohon maaf nih, saya lancang, mohon maaf. Tapi saya harus bicara juga karena Yai sudah membawa orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, udahlah. Lebih baik Yai ini bisa menjadi penyejuk ya, penerang. Nah, kalau mau tegaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya berharap ya ini tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan dari oknum-oknum Habib sehingga menjadi seorang pembela Habib. Jangan Yai, jangan melawan arus. Ini gerakan bukan gerakan biasa Yai. Ini masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Muslim ini khawatirnya justru akan berbenturan dengan mereka Yai. Ya, mudah-mudahan ini, mohon maaf nih saya lancang, mohon maaf sekali. Karena saya harus bicara. Kenapa saya tidak setuju? Saya tidak ridho kalau ada orang-orang yang dilibatkan, dituduh. Nah, seperti tadi umpamanya ada para jenderal, oknum jenderal yang membackingi dan sebagainya, itu kurang bagus juga. Bahkan kami tidak ada yang mendanai, Yai, nggak ada. Dana kami itu semuanya dari pribadi-pribadi, ya, nggak ada itu. Dana bantuan dari Sipulan pun nggak ada. Berlakulah coba husnudon. Masa ke Habib itu bisa husnudon sebagai cucu Nabi, ke kita orang pribumi Nusantara yang juga secara struktural adalah orang NU maupun kultural juga orang NU, masa tidak bisa berhusnudon? Aneh, husnudonnya kok hanya untuk Habib doang, Yai. Yalah, udahlah, kembalilah kepada Allah, tengoklah diri sendiri, jangan dulu menyalahkan orang lain, menduga-duga yang buruk. Kurang bagus seorang kiai besar berjiwa berucap seperti itu. Mana bijaksananya, ya? Rekatkanlah persatuan. Semuanya juga rakyat Indonesia, semuanya Islam, maka berbicara agar menenangkan semuanya. Mohon maaf Yai, mohon maaf ya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.